Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, jika Ramadan datang membawa lautan ampunan, tetapi justru ada orang yang pulang dari bulan suci itu tanpa satu pun dosa dihapuskan. Bukan karena Allah tidak maha pengampun, tetapi karena ada dosa tertentu yang membuat pintu ampunan tertutup bagi pelakunya. Pertanyaannya, jangan-jangan tanpa sadar kita sedang melakukannya? Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam perlindungannya. Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Di bulan ini, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Setiap doa memiliki harapan lebih besar untuk dikabulkan. Bahkan, dalam satu malam, ada kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Namun saudaraku, di tengah luasnya rahmat itu, Rasulullah pernah memberi peringatan yang sangat dalam. Ada orang yang menjalani Ramadan, berpuasa, beribadah, menahan lapar dan haus, tetapi tetap pulang tanpa ampunan. Hatinya tetap penuh dosa. Amal ibadahnya seolah tidak menghapus kesalahannya. Bukan karena Allah pelit memberi ampunan, tetapi karena ada dosa-dosa tertentu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat di bulan yang agung ini. Maka sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya mengajak sahabat, semua yang sedang menonton, untuk membantu menyebarkan kebaikan ini. Tekan tombol subscribe, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi. Siapa tahu, melalui satu share dari kita, ada hati yang tersentuh, ada jiwa yang terselamatkan. Dan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Saudaraku, mari kita renungkan bersama. Ada 6 dosa yang sangat berat yang jika dibiarkan terus dilakukan tanpa taubat, dapat membuat seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Dosa pertama adalah syirik kepada Allah. Ini adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berat, dosa yang paling Allah murkai. Syirik berarti menyekutukan Allah, menggantungkan hati kepada selainnya, mempercayai kekuatan selain kekuasaannya. Kadang kita berpikir syirik hanya terjadi ketika seseorang menyembah berhala atau patung. Padahal syirik bisa masuk ke dalam hati dengan cara yang sangat halus. Ada orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ada orang yang lebih percaya pada ramalan daripada doa. Ada orang yang menggantungkan harapannya pada benda-benda tertentu, seolah benda itu memiliki kekuatan gaibi. Tanpa disadari, hati mulai berpaling dari Allah. Saudaraku, Ramadan adalah bulan tauhid. Bulan ketika hati seharusnya kembali bersih hanya kepada Allah. Jika seseorang masih mempertahankan kesyirikan dalam hidupnya, maka bagaimana mungkin ia berharap mendapatkan ampunan? Karena Allah telah mengingatkan bahwa dosa syirik yang tidak ditaubati adalah dosa yang tidak diampuni. Dosa kedua adalah terus-menerus melakukan dosa besar tanpa taubat. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ramadan adalah tentang meninggalkan dosa. Tetapi kenyataannya ada orang yang berpuasa, namun lisannya tetap berdusta. Tangannya tetap melakukan yang haram. Matanya tetap melihat yang tidak halal. Hatinya tetap dipenuhi niat buruk. Ia berpuasa di siang hari, tetapi ketika malam datang, ia kembali tenggelam dalam maksiat. Ia merasa aman karena berpikir, nanti juga Allah mengampuni. Padahal taubat itu membutuhkan kesungguhan hati. Saudaraku, Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga Maha mengetahui isi hati kita. Jika seseorang tidak pernah benar-benar ingin meninggalkan dosanya, maka ia sedang menutup pintu ampunan itu sendiri. Dosa ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Ini adalah dosa yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, padahal kedudukannya sangat besar dalam Islam. Bahkan, setelah perintah untuk menyembah Allah, seringkali langsung diikuti dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan,
Ada orang yang rajin salat malam di bulan Ramadan, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah. Tetapi di rumah ia masih menyakiti hati ibunya. Ia masih meninggikan suara kepada ayahnya. Ia masih membuat orang tuanya menangis. Saudaraku, bagaimana mungkin seseorang berharap diampuni oleh Allah sementara ia belum meminta maaf kepada orang yang telah melahirkannya dan membesarkannya? Hati orang tua adalah pintu surga bagi seorang anak. Jika pintu itu tertutup karena kedurhakaan kita, maka Ramadan pun tidak otomatis membukanya. Seringkali kita sibuk mencari pahala jauh-jauh, tetapi lupa bahwa ridha Allah bisa dimulai dari satu hal sederhana, membuat orang tua kita tersenyum. Dan mungkin malam ini ada ibu yang dayam-diam mendoakan anaknya yang jarang pulang. Ada ayah yang menyimpan rindu kepada anak yang terlalu sibuk dengan dunianya. Jika hati mereka masih terluka oleh sikap kita, maka Ramadan ini adalah kesempatan untuk memperbaikinya. Karena bisa jadi satu pelukan kepada orang tua, satu permintaan maaf yang tulus, lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada ribuan ibadah yang dilakukan dengan hati yang masih keras. Saudaraku, setelah kita merenungkan 3 dosa pertama tadi, mungkin ada yang mulai merasa gelisah. Mungkin ada yang mulai mengingat kesalehan-kesolohan yang pernah dilakukan. Dan jika perasaan itu muncul, itu bukan tanda kelemahan. Itu justru tanda bahwa hati kita masih hidup. Karena hati yang mati tidak pernah merasa bersalah. Ramadan adalah bulan yang Allah berikan untuk membangunkan hati yang mulai tertidur. Namun masih ada dosa lain yang juga bisa menghalangi ampunan di bulan puasa. Dosa keempat adalah memutuskan tali silaturahmi. Islam sangat menjaga hubungan antar manusia, terutama hubungan keluarga. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang menyimpan dendam bertahun-tahun. Ada yang tidak berbicara dengan saudaranya hanya karena masalah warisan. Ada yang memutus hubungan karena kesalahpahaman kecil. Padahal dendam hanya membuat hati semakin berat. Rasulullah mengingatkan bahwa amal manusia diangkat kepada Allah. Tetapi orang yang bermusuhan dengan saudaranya akan ditangguhkan sampai mereka berdamai. Bayangkan jika itu terjadi di bulan Ramadan, ketika semua orang berharap amalnya diterima, tetapi amal kita justru tertahan karena kita belum mau memaafkan seseorang. Kadang yang dibutuhkan hanya satu kalimat sederhana, "Aku memaafkanmu." Kalimat itu bisa membuka pintu rahmat yang besar. Dosa kelima adalah iri dan dengki kepada sesama. Dengki membuat seseorang tidak pernah tenang melihat kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain berhasil, hatinya terasa panas. Ketika orang lain mendapatkan rezeki, ia merasa tidak suka. Padahal rezeki setiap manusia sudah Allah atur dengan sangat adil. Jika kita terus membandingkan hidup dengan orang lain, kita akan kehilangan rasa syukur. Dan ketika syukur hilang, hati menjadi sempit. Ramadan seharusnya menjadi bulan untuk membersihkan hati dari penyakit ini. Belajar ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Belajar mendoakan kebaikan bagi sesama. Hati seperti itu adalah hati yang damai dan dekat dengan rahmat Allah. Dosa keenam adalah menyakiti orang lain dengan lisan. Lisan adalah bagian kecil dari tubuh, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan lisan seseorang bisa menghibur hati orang lain, tetapi dengan lisan juga seseorang bisa melukai hati yang paling dalam. Di bulan Ramadan seringkali orang mampu menahan lapar dan haus, tetapi gagal menahan kata-kata. Ia masih menggunjing orang lain, masih mencela, masih menyebarkan aib, masih berbicara dengan emosi. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya menahan lapar dan haus. Betapa banyak puasa yang secara lahir terlihat sempurna, tetapi secara batin kosong karena lisan yang tidak dijaga. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah mendengar semua ini, mungkin ada yang mulai merasa takut. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana jika aku termasuk orang yang memiliki dosa-dosa itu? Jika perasaan itu muncul, jangan putus asa. Karena tujuan dari peringatan ini bukan untuk membuat kita merasa hancur,
Tetapi agar kita segera kembali sebelum semuanya terlambat, Ramadan adalah kesempatan kedua yang Allah berikan. Bahkan, bagi orang yang merasa hidupnya penuh dosa, pintu taubat masih terbuka. Selama napas masih ada, selama hati masih mampu menyesal, selama air mata masih bisa jatuh karena takut kepada Allah, maka harapan itu masih ada. Bayangkan suatu malam di bulan Ramadan, ketika suasana begitu sunyi, ada seseorang yang bangun dengan hati penuh penyesalan. Ia duduk sendirian, mengangkat kedua tangannya, lalu berkata pelan, "Ya Allah, aku telah banyak berbuat salah, tetapi aku tidak punya tempat kembali selain kepadamu." Air matanya jatuh perlahan. Tidak ada manusia yang melihatnya, tetapi Allah melihatnya. Saudaraku, satu taubat yang tulus bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Satu air mata yang jatuh karena takut kepada Allah bisa lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan dalam diri kita. Jika kita pernah menyekutukan Allah, kembalilah kepada tauhid yang murni. Jika kita terbiasa melakukan dosa besar, berhentilah dan mulailah hidup yang baru. Jika kita pernah menyakiti orang tua, segeralah meminta maaf. Jika kita memutuskan silaturahmi, bukalah kembali hubungan itu. Jika hati kita dipenuhi iri dan dengki, gantilah dengan doa kebaikan. Jika lisan kita sering melukai orang lain, latihlah untuk berkata lembut. Karena mungkin Ramadan ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang tahu apakah kita masih akan bertemu Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Saudaraku, semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan Ramadan kali ini sebagai titik balik kehidupan kita. Dan jika video ini menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Siapa tahu, satu share dari kita menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah, dan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah menjaga kita, membimbing kita, dan mempertemukan kita kembali di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.